Kembali lagi dengan saya. Kali ini di episode ke-8 kali ini saya akan membahas eh, bagaimana kita melihat media itu kredibel, terpercaya, dan bisa dipertanggungjawabkan. Video ini saya buat karena saya melihat banyak teman-teman yang masih suka mengutip atau mencari bahan dari media-media yang sebenarnya media tersebut masih belum profesional. Artinya bisa kemungkinan berita yang kita share adalah berita hoax atau hoax. Itu teman-teman. Nanti saya akan memberikan tips singkat bagaimana cara kita melihat media ini kredibel atau tidak. Sebelumnya perlu diketahui dalam dunia media itu ada yang namanya Dewan Pers. Dewan Pers ini adalah lembaga independen yang berpengaruh atau yang mengontrol dan mengembangkan di dunia media dalam artian berita. Jadi Dewan Pers ini perannya sangat penting karena salah satu menjadi pengontrol media-media yang bisa merusak tatanan atau merusak iklim media di dunia maya. Jadi Dewan Pers ini sangat penting teman-teman ya, terutama untuk mengontrol media-media mana yang kredibel atau yang tidak. Langsung saja kita akan mencoba bagaimana tips gampangnya kita melihat media itu kredibel atau tidak. Langsung kita ketik Dewan Pers di Google. Lanjut kita langsung masuk ke laman website resmi Dewan Pers. Ini secara gampang dan simpelnya teman-teman ya. Kita memverifikasi media itu terdaftar atau kredibel atau tidak. Langsung saja masuk ke data perusahaan. Ketik saja, coba kita asal ketik media detik, coba ini akan muncul semua dari website, kantor, telepon, tanggal approve, status dan sebagainya. Coba kita ketik, coba detik, akan muncul ada detik.com. Dismedianya cyber, tanggung jawabnya seperti itu dan hukumnya semuanya ada. Telepon, email, website itu www.detik.com. Status itu. Oke, lanjut. Ini coba ya teman-teman, yang mungkin sering muncul itu media Tempo. Coba kita ketik Tempo. Nah, ini muncul semua media Tempo. Ini yang jenis cetak. Ini majalah Tempo, ada juga yang koran Tempo. Ini juga cetak. Dan yang terakhir ada Tempo.co, itu media cyber atau berbasis website ya teman-teman ya, bukan cetak. Ini terverifikasi administrasi dan faktual dan sebagainya. Itu. Coba media yang lain yang mungkin sering familiar di sosmed di share teman-teman. Coba kita kalau di daerahku ini ada Kabar Pas, muncul teman-teman. Ini media yang familiar di kota. Ini muncul semua, siapa badan hukumnya punya siapa, provinsinya mana, siapa penanggung jawabnya, semuanya ada. Coba yang lain, media-media yang sering muncul di media apa ya, sosial, Facebook apapun. Coba kita ketik Glora. Nah, ini ternyata Glora tidak muncul teman-teman. Glora tidak muncul. Ya memang apa ya, kita itu amannya kalau mengutip berita itu dari media-media yang sudah terverifikasi. Karena gini, tentu viral kayak dengan
ada beritaviral.com, padahal ternyata itu media yang hanya mencari clickbait supaya dia menghasilkan dolar atau uang. Jadi teman-teman, kita zaman sekarang sudah harus teliti ya, kita harus ambil bagaimana cara untuk bisa mencari media ini kredibel atau enggak ya. Biasanya kan ada domain-domain atau website yang ada berita hot, berita viral, berita heboh. Itu ternyata enggak ada di sini. Ini aja saya ketik berita hot itu munculnya ini media dari mana ya? Sumatera Selatan. Jadi untuk teman-teman semuanya, mulai sekarang harus selektif ya mencari kutipan berita agar kita tidak tersesat dan menyesatkan. Karena zaman sekarang itu sosmed tuh cepet ya, ada berita heboh sedikit walaupun belum valid atau medianya media yang abal-abal langsung di-share, apalagi media-media provokatif itu ya. Jadi teman-teman mulai sekarang itu jangan mudah sekali men-share berita-berita yang dari sumber media yang kurang jelas. Gampangnya gini aja, kalau media itu familiar kayak Detik, kayak Tempo, kayak apa ya, media-media online yang familiar itu bisa jadi sudah terverifikasi. Kalau media-media yang kurang familiar itu juga kadang ya memang ada yang terverifikasi, juga ada yang tidak. Dan juga kayak Gelora tadi, media yang mungkin familiar karena beritanya itu kan sedikit apa ya, judul-judulnya kan sedikit apa ya, clickbait. Nah, itu mengundang orang untuk mengklik. Itu ternyata Gelora belum terverifikasi oleh Dewan Pers. Itulah sedikit tips bagaimana kita bisa melihat media itu terverifikasi atau belum ya. Semoga mulai sekarang kita bisa bijak bermedia sosial, share berita positif dan itu benar-benar ya, bukan berita-berita yang cuman cari sensasi. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya dan be smart people, seperti itu. Oke, nanti teman-teman bisa coba-coba lagi yang lain ya. Nah, teman-teman medianya media apa, biasanya yang familiar itu apa. Oke teman-teman, mungkin itu saja tips simple dari saya yang mungkin bisa membantu teman-teman, dan semoga teman-teman bisa lebih selektif dalam mengutip berita di media tertentu, karena apapun yang kita kutip, apapun yang kita share itu akan berdampak, bisa buruk atau bisa baik. Karena sekarang dunianya sudah dunia era digital semua, karena kebebasan dunia maya ini, sehingga kita harus lebih selektif dalam mengutip atau mengambil berita dari suatu media. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan sampai jumpa.